Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama Jokes Kripto dan Saham di sini. Oke guys, jadi kali ini kita bakalan bahas tentang tentang update Bitcoin pastinya ya. Gimana sih tentang Bitcoin ini bakalan makin ambruk atau gimana? Nanti kita akan cek aja di dalam video. Tapi sebelum kita lanjut, teman-teman bisa subscribe dulu channel ini. Dan jangan lupa like, comment, dan share-nya. Oke, thank you banget yang udah klik tombol like, comment, dan share. Dan juga untuk kalian yang mau bergabung ke dalam grup Telegram, bisa banget klik saja link yang ada di deskripsi, ataupun teman-teman bisa langsung nanti lihat pada bagian tab komunitas di channel ini. Nanti di sini ada tentang dua grup ya. Yang pertama sinyal VIP gratis, betul-betul untuk VIP, dan yang kedua adalah diskusi. Nah, di sini kita bakalan memberikan sinyal untuk Bitcoin ya. Gimana sih update-nya? Oke, sebelumnya kita cek dulu harganya $19.400. Untuk IDR-nya sendiri itu harganya 288 juta. Nah, untuk berita-berita kita lihat ya nanti. Di sini kita lihat crypto fear and greed-nya dulu. Ini 6 ya teman-teman ya. Ini makin hari makin takut orang ya sama market karena ini belum ada apa-apanya. Kalau misalnya nanti dia konfirmasi untuk melanjutkan penurunan, wassalam ya teman-teman. Oke, di sini untuk crypto bubbles yang hijau cuma HNT dan BSP. Yang lain, itu ada EGLD, yang lain blast merah untuk weekly-nya. Untuk update Bitcoin-nya kita ganti weekly juga. Di sini secara weekly ataupun mingguan Bitcoin itu sudah turun 29% ya teman-teman ya. Nah, jadi 29% itu belum ada apa-apanya kalau dibandingkan sama ya histori penurunan Bitcoin pada tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Nah, jadi di sini kita bakalan lihat dulu beberapa berita, yang mana mungkin berita-berita yang akan kita bahas ini, ini kita nggak usah bahas berita ya, kita bahas langsung aja dari chartnya. Nah, jadi kalau berita nanti di next video aja nggak apa-apa. Kita lihat dulu ya. Nah, sini kita bersihkan aja lah dulu semuanya ya, kita bersihkan dulu semuanya. Nah, di sini kita bersihkan, udah betul-betul bersih ya teman-teman ya. Nah, kalau dilihat ini ya, kalau dilihat dari historinya, nggak bisa ya nanti ya. Kita pakai 1 week aja. Nah, kalau dari 1 week, kalian bisa lihat ya, historinya Bitcoin ini. Ini sekarang lagi ada di ATH-nya ketika tahun 2017. Nah, itu waktu tahun 2017, Bitcoin mengalami penurunan kurang lebih, kita ukurnya pakai ini aja lah ya. Kurang lebih sekitar 83% teman-teman. Kalau misalnya kita pakai untuk ATH yang dimiliki Bitcoin kemarin ya, itu di harga 68, sekitar 68 ya. Kalau kita turunin lagi nih guys. Nih, sekitar ini ya kurang lebih ya gitu. Itu kalau misalnya kita tunggu, dia bakalan ke 10.000 dulu teman-teman ya. Nah, jadi yakin nggak sih ini Bitcoin kalau kita tuh melihat dari story yang sebelumnya, dia bakalan ke 10.000. Ya, sebenarnya percaya dan tidak percaya ya teman-teman ya kalau masalah kayak gini. Dan kalau menurutku ini memang udah waktunya Bitcoin untuk mengalami penurunan terlebih dahulu. Karena apa? Karena ya kalau dilihat-lihat memang banyak berita buruk, dan juga ada beberapa perusahaan besar yang mereka itu memang menjual Bitcoinnya secara besar-besaran. Nanti kita bakalan lihat beritanya di video berikutnya. Nah, di sini kita bisa lihat kalau misalnya besok hari ini ya, ini kan Senin lah ya, ibaratnya ini videonya tayang hari Senin. Kalau misalnya dia close dari candle dari bawah ini kan dari support weekly-nya di sini ya nih. Dianggaplah ini menjadi support weekly dia guys. Ini menjadi support kuatnya. Kalau misalnya Bitcoin itu
berhasil close candle di bawah sini, maka yang terjadi Bitcoin bakalan terjun lebih dalam, teman-teman. Nah, terjun lebih dalamnya kemana, Bang? Kalau kita lihat, itu ada beberapa support yang kuat menurutku, yaitu di area 11.000. Di area 11.000 sampai 12.000, itu sudah menjadi area di mana dia bakalan bernaung di situ dulu, atau bahkan lebih parahnya lagi, lebih parahnya lagi, dia bakalan, ya kalau ceritanya ke 3.000 ya, nggak tahu ya teman-teman ya. Kalau menurutku sih kalau ke 3.000 itu sangat keterlaluan. Nggak sih kalau ke 3.000. Kalau misalnya ke 10.000 atau 12.000 itu masih worth it ya kalau menurutku, karena di sini kalau dilihat support, last support di sini mungkin bukan last support sih, ataupun support yang kuat itu ada di angka 12.000. Oke, kita menggunakan beberapa indikator dulu untuk melihatnya. Nah, di sini kita bakalan coba lihat menggunakan Wessom, nggak usah deh, kita nggak usah pakai oscillator, karena pasti merah ya kalau pakai oscillator itu. Nah, pertama kita pakai ini dulu teman-teman ya. Aku mau pakai pivot dulu. Nah, pivot ini gunanya untuk menentukan di mana support dan juga di mana area resistennya. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat ya, supportnya itu kalau misalnya ini kita sembunyikan dulu guys, kita hide dulu atau kita hapus ya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya di sini. Nah, ini untuk support-support yang ada di Bitcoin sendiri itu ada di 18.700. Itu yang terakhir ya, yang sekarang ya. Nah, jadi kalau misalnya dia close di bawah sini yang kita kasih kotak nih, ini aku kasih kotak nih dia nih. Nih, aku kasih kotak ini ya, aku kasih kotak kuning. Nah, kalau dia close di bawah 18.791, maka kemungkinan dia bakalan menjumpai the next supportnya. Nah, next support di berapa bang? Kalian bisa lihat sendiri nih guys. Nah, yang ini R itu resisten ya, R itu resisten lah ibaratnya gitu. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat ya, di angka 12.900 ataupun 13.000 lah ya, itu udah menjadi supportnya. Tapi itu nggak kuat, yang kuat itu mungkin yang di area 12.000-nya. Pokoknya di rank 12.000 sampai 12.900 itu adalah rank selanjutnya kalau misalnya nanti dia close di bawah 18.791. Jadi kalian tetap ingat-ingat aja ya, nanti update aja setiap hari, kalian bakalan lihat chart secara daily-nya gitu ya. Nah, jadi kalau secara daily-nya kalian bisa lihat di sini guys. Nah, ini dia. Ini secara daily-nya garis kuning ini yang di 19.500 itu adalah resistennya. Nah, oke, kita ganti indikator ya. Pokoknya ini indikator ada banyak banget yang teman-teman kalau misalnya kalian masih kebingungan menentukan di mana resisten dan juga support, kalian masih bisa menggunakan yang namanya indikator yang kalian bisa lihat sendiri ya, indikator yang aku kasih. Nah, kalian bisa lihat sendiri nih guys. Ini adalah dari time frame daily-nya. Ya kalau misalnya mau retest mungkin ini kalau kalian lihat ya, ini dia sudah breakdown. Ya ini adalah buatan orang juga sebenarnya ya. Kalau menurut dia udah breakdown dan mungkin bakal retest lalu terjun dalam. Nah, di sini kita lihat lagi guys. Untuk support dan resist. Nah, ini dia. Kalian bisa lihat sendiri. Daily supportnya ini ada di garis warna biru yang sekarang kalian lihat sendiri. Dan ini nggak bisa ditembus oleh Bitcoin guys. Ya, jadi teman-teman bisa lihat sendiri. Ini Bitcoin nggak bisa nembusnya. Dan di sini mantul ya. Di area 20 ribuan ini mantul. Kalau misalnya nanti Bitcoin itu membuat dua candle merah saja di sini, itu sudah menurutku sudah menandakan konfirmasi bahwasanya ini bakalan melanjutkan penurunan ya teman-teman ya. Nah, jadi kita tunggu saja nanti dia close di bawah 17.000. Kalau misalnya dia close di bawah 17.000, oke, kita bakalan cek welcome to the deep, anjay, to the moon gitu ya. Pokoknya
kalian tetap hati-hati. Untuk yang mau nyicil Bitcoin, saranku nanti ketika Bitcoin memang sudah ada di area 10 atau 12K. Itu pun tidak boleh all in, tapi kalian harus melakukan yang namanya bahasa kampungnya beli bertahap lah gitu ya, ataupun DCA. Intinya yaitu tadi teman-teman, jangan tergesa-gesa untuk menentukan koin apa yang harus kalian beli di market sekarang. Jangan. Kecuali kalian untuk melakukan invest long term ya 10 atau 15 tahun lagi ya, untuk itu panennya 10 atau 15 tahun lagi nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya untuk jangka setahun 2 tahun lebih baik nantilah ya, biar lebih cuan kita nunggu di bawah semuanya. Oke, intinya aku bilang ingat ya, kalian harus siapkan dana segar. Kita bakalan perang nanti untuk buy habis-habisan di bawah. Ketika crypto fear and greed-nya 1 ya, di angka 1 itu mungkin nggak tahu ya, bisa apa nggak tahu, nggak pernah juga lihatnya. Kalau misalnya crypto fear and greed yang di angka 1 ya, kalian harus bersiap bahwasanya market akan terjun dalam. Oke ya. Nah, sini kita lihat RSI kok nggak masuk ya di punyaku. Sini nggak ada ya. Oh, ini ada nih. Nih guys. Dah, pokoknya ini marketnya lagi dam. Jadi untuk kalian semuanya yang belum beli, mantap. Jadi untuk kalian yang belum beli, pegang dulu uangnya dan nanti kalian bisa mainkan dana-dana kalian itu ketika market sudah mulai di bawah lah ya, intinya gitu. Jadi ini juga meluruskan ya untuk pemberitahuannya ETH yang kita buat di video sebelumnya, itu kita suruh beli di 866 dan dia tuh turun ke harga sekitar 880-an. Astaga, cuma beda berapa angka doang, terus dia langsung rebound ya, ataupun bounce, mantul. Nah, jadi wah, kalau misalnya kalian tuh ketangkep ya di 866, terus misalnya nih ya 866 ketangkep gitu kan, kalian beli, terus kalian pasang long, terus kalian jual di harga sekarang, kalian udah cuan 19%. Kalau misalnya pakai refleks kali 100 itu udah cuan kurang lebih sekitar 19 berapa ya? Ya segitulah pokoknya teman-teman ya. Bentar. Kita kali-kalikan. Kalau sudah malam otaknya nge-lag ya. 19%. Oh, 1900 guys. Kalau udah cuma 1900 ya. Tapi ya udah nggak usah disesalin. Masih banyak momen. Intinya trading ini is moment. Oke. Thank you. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.